Selamat pagi bagi warga jemaat GKPA dan simpatisan dimanapun berada. Dari kantor pusat GKPA, kami mengucapkan selamat berjumpa kembali pada hari ke-312 2023. Sebelum kita mulai karya kita hari ini, marilah kita memohon hikmat dan bimbingan Tuhan. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang akan kita renungkan pada hari ini tertulis dalam kitab Yohanes 8 ayat 51. Yohanes 8 ayat 51 demikian tertulis. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, siapa saja menuruti firmanku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. I tell you the solemn truth. If anyone obeys my teaching, he will never see death. Amen. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar serta memelihara kebenaran firman Tuhan. Tema renungan kita hari ini, yang menuruti firman Tuhan tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Yang menuruti firman Tuhan tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Nats hari ini adalah bagian dari percakapan Yesus dengan orang-orang Yahudi di Bait Allah di Yerusalem. Dalam ayat sebelumnya, orang-orang Yahudi mencoba untuk memprovokasi dan mencari kesalahan Yesus, dan mereka mempertanyakan identitasnya dan otoritasnya. Nah, dalam konteks ini Yesus mengatakan bahwa siapa yang memegang teguh ajarannya dan menjalankannya tidak akan mengalami kematian selamanya. Pernyataan ini harus dipahami dalam konteks ajaran Yesus tentang kehidupan kekal. Yesus mengajarkan bahwa iman ada hubungannya dengan kunci untuk hidup yang kekal. Jadi iman ada hubungannya dengan kunci kehidupan yang kekal. Bahwa iman kepada Yesus membawa kehidupan abadi. Saya ulangi, iman kepada Yesus membawa kehidupan yang abadi. Ini merupakan bagian dari pesan keselamatan dan janji kehidupan yang kekal yang diajarkan oleh Yesus kepada para pengikutnya. Jadi, teks hari ini menggambarkan bahwa Yesus sedang menekankan pentingnya iman kepada Yesus sebagai jalan satu-satunya menuju kehidupan yang kekal. Dan bahwa mereka yang percaya kepada Yesus akan mengalami kehidupan yang abadi. Nah, ayat ini adalah bagian dari ajaran Yesus tentang iman, keselamatan, dan kehidupan yang kekal. Iman, keselamatan, dan kehidupan yang kekal. Dalam konteks percakapannya dengan orang Yahudi yang mencoba mencari kesalahannya. Pertanyaan kita sekarang ialah, apa yang hendak kita renungkan dari nas hari ini? Nas hari ini mengandung beberapa hal yang perlu direnungkan. Yang pertama, kunci keselamatan. Pesan dari nas hari ini ialah menekankan pentingnya iman dan ketaatan kepada ajaran Yesus Kristus. Yesus mengatakan bahwa mereka yang mengikuti dan mematuhi firman-Nya akan mengalami kehidupan yang abadi. Yesus menyoroti bahwa keselamatan datang melalui iman kepadanya. Keselamatan datang melalui iman kepadanya, kepada Yesus, dan ketaatan terhadap ajaran Yesus. Jadi pertama yang kita renungkan dari renungan hari ini adalah kunci keselamatan. Kunci keselamatan itu adalah kita beriman kepada Yesus. Engkau diselamatkan karena imanmu, kata Yesus. Sola fide, hanya karena iman. Itu yang pertama yang kita renungkan dari teks hari ini. Yang kedua, apa yang perlu kita renungkan dari teks hari ini? Yang kedua ialah soal kekekalan. Yesus menjanjikan kekekalan bagi orang yang mempercayainya. Ia mengingatkan kita bahwa kehidupan ini sementara dan bahwa kekekalan adalah tujuan akhir yang jauh lebih penting. Jadi dunia ini hanya sementara dan kita tidak berhenti di dunia ini, tapi kita hendak berjalan menuju kekekalan yang abadi, yang kekal
selama-lamanya. Itu jauh lebih penting daripada hidup yang sementara di dunia ini. Pesan ini hendak mengajak kita untuk fokus pada hal-hal yang bersifat kekal. Jadi hidup kita ini lebih memfokuskan pada hidup yang kekal, seperti hubungan dengan Tuhan dan kehidupan yang datang setelah kematian. Itu yang kedua, bicara soal kekekalan. Yang pertama tadi kunci keselamatan, yang kedua kekekalan. Yang ketiga, apa yang hendak kita renungkan dengan hari ini ialah kualitas hidup. Ayat hari ini mengingatkan kita bahwa hidup sebagai pengikut Yesus bukan hanya tentang kekekalan saja, tetapi juga tentang kualitas hidup di dunia ini. Selama kita hidup di dunia ini, jadilah orang yang berkualitas, jadilah orang yang unggul melayani. Sehingga kualitas iman kita terlihat dari kualitas tindakan kita. Menjadi pengikut Yesus berarti kita harus membawa kedamaian, sukacita, dan makna yang terdalam dari situ ialah pola kehidupan kita membawa kehidupan yang kekal, membawa berkat kepada orang lain, membawa sukacita dan sejahtera bagi orang lain. Jadi kita harus berkualitas, hidup kita harus berkualitas. Orang yang sudah diselamatkan, pastikan dirimu, kita semua orang yang berkualitas, unggul melayani. Itu yang ketiga. Jadi yang keempat, apa yang hendak kita renungkan dari hari ini ialah kepatuhan terhadap firman Tuhan. Kepatuhan terhadap firman Tuhan. Ketaatan terhadap firman Tuhan adalah tanda iman yang hidup. Ketaatan kepada firman Tuhan adalah tanda iman yang hidup. Jadi kalau kita taat kepada Tuhan berarti kita sudah beriman yang hidup. Iman yang hidup itu dibuktikan dari ketaatan kepada firman Tuhan. Pesan ini mengajak kita untuk mempertimbangkan sejauh mana kita menerapkan ajaran-ajaran Kristus dalam kehidupan kita sehari-hari dan apakah kita benar-benar mengikutinya. Inilah beberapa hal yang perlu kita renungkan dari nats hari ini, yakni pertama, kunci keselamatan. Bahwa kunci keselamatan kita ialah iman. Kita diselamatkan hanya karena iman. Yang kedua, kekekalan. Bahwa kehidupan kita di dunia ini tidak hanya berakhir pada yang sementara, tapi berakhir pada yang abadi, yang kekal. Maka fokus kita ialah kekekalan. Yang ketiga ialah kualitas hidup. Iman yang hidup ialah hidup kita berkualitas. Kita menjadi pembawa damai, pembawa sukacita, pembawa berkat bagi orang lain. Dan yang terakhir, yang keempat, kepatuhan terhadap firman Tuhan. Kita patuh kepada firman Tuhan sebagai bukti iman yang hidup. Iman yang hidup itu akan terlihat dari kepatuhan kita kepada ajaran Kristus. Karena itu, renungan hari ini menghadirkan harapan dan tantangan untuk hidup sesuai dengan ajaran Kristus dalam rangka mencapai kehidupan yang abadi, kehidupan yang kekal. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa, firman-Mu hari ini mengajar kami kehidupan untuk menuruti firman Tuhan dan supaya tidak mengalami maut sampai selama-lamanya. Tapi ketika kami menghidupi firman Tuhan, beriman kepada Tuhan, maka kami akan mendapatkan kehidupan yang sementara. Firman hari ini mengajar kami untuk melihat ada kunci keselamatan melalui iman kami kepada Kristus. Kami mendapatkan kehidupan yang kekal sehingga fokus kami bukanlah kehidupan yang sementara, tapi kehidupan yang abadi. Kami sebagai orang yang beriman menunjukkan kehidupan kami melalui kualitas yang unggul melayani, kualitas hidup. Dan kami menjadikan kepatuhan terhadap firman Tuhan sebagai bukti iman kami yang hidup. Mampukan kami mengerti firman-Mu dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Amin. Tuhan Yesus memberkati dan tetap menjaga kesehatan. Horas, horas, horas.